Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi ya dari Windows Server 2022. Di mana pada video kali ini kita akan coba bahas Windows Admin Center ya. Windows Admin Center merupakan tools yang dikembangkan oleh Microsoft yang dapat mempermudah kita untuk melakukan proses manajemen pada beberapa Windows host ya, baik itu desktop maupun server. Windows Admin Center tidak dapat berjalan pada server yang sudah terinstall domain controller ya. Jadi untuk saat ini Windows Admin Center belum mendukung host yang telah terinstall domain controller. Nah, untuk itu kita di sini mengimplementasikan pada host yang non domain controller ya. Oke. Nah, langkah awal kita harus melakukan proses download ya secara terpisah. Kita tidak bisa karena fitur Windows Admin Center-nya belum masuk di server manager. Jadi kita harus download Windows Admin uh, Windows Admin Center melalui di sini akan saya coba akses ya, JRM. Nah, ini adalah short link yang sudah saya buatkan untuk mempermudah kita untuk masuk ke tautan downloadnya ya. Kita masuk ke tautan download, kita download Windows Admin Center-nya. Selanjutnya di sini kita bisa pilih ya Windows Admin Center yang reguler ya, yang bukan versi Azure-nya. Oke, kita cukup tunggu hingga proses instalasinya selesai. Jadi sekali lagi Windows Admin Center ini tidak mendukung Active Directory ya, Windows Server yang sudah terinstall Active Directory. Dipastikan kita mengimplementasikan Windows Admin Center-nya pada server yang belum terkonfigurasi atau belum terinstall layanan Active Directory. Oke, proses download-nya hampir selesai. Oke, proses download Windows Admin Center-nya sudah selesai. Kita tinggal buka. Oke, jadi kita akan melakukan proses instalasi. Kita cukup centang ya, kita cukup next. Oke, kita centang opsi yang paling atas. Setelah itu kita centang I don't want to use Microsoft Update. Oke, kita bisa next. Di sini pastikan Windows RM over HTTPS only-nya tidak dicentang ya, karena jika sertifikat SSL kita belum valid itu akan jadi masalah. Nah, di sini pastikan kita centang redirect HTTP port 80 traffic to HTTPS. Di sini default portnya adalah 443. Kita bisa next dan proses instalasi Windows Admin Center-nya akan jalan. Oke, jangan lupa kita mengaktifkan interface yang terkoneksi ya, yang interface yang terkoneksi dengan server server 1 ya. Dan kita mendisable server yang terkoneksi ke server internet. Kita pastikan dulu kita bisa ping ke domainnya winsrv1.net. Oke, kita boleh ping. Kita ping juga ke WinSRV2. Oke, keduanya boleh ping ya, boleh kita akses. Oke. Nah, sedang melakukan proses konfigurasi dan registrasi. Oke, sedang menjalankan service. Oke, kita harusnya bisa langsung buka ya melalui URL berikut untuk akses. Oke. Di sini masih bermasalah WinSRV2.
Oke, setelah kita coba akses Windows Server menggunakan domain, di sini kita diminta untuk melakukan proses autentifikasi ya. Kita lakukan proses autentifikasi. Sebelumnya server 2 ini sudah join di domain controller ya. Oke, sudah masuk ke tampilan menu Windows Admin Center. Selanjutnya pada video ini kita akan coba menambahkan ya host baru ya atau server baru, yaitu server 1 ya. Jadi kita bisa melakukan manajemen konfigurasi dari server 1 melalui server 2 ya atau panel dari Windows Admin Control-nya. Oke, di sini ada notifikasi ya, successful install version. Kita coba close. Kita coba tambahkan. Di sini kita akan menambahkan winserver1.walidumar.net. Oke, credential needs kita masukkan username untuk melakukan proses autentifikasi. Kita bisa add with credential. Kita tunggu ya hingga proses autentifikasi agar server yang kita sudah tambahkan tadi bisa aktif di Windows Admin Center. Nah, kita bisa lihat di sini server Windows Server 1 sudah ditambahkan. Kita bisa connect langsung ke servernya melalui panel Windows Admin Center. Di sini kita bisa melihat banyak sekali informasi yang ditampilkan. Kita bisa lihat domainnya, kita bisa lihat sistem operasinya, storage-nya, ya, RAM-nya, dan informasi-informasi lainnya ya yang kita butuhkan. Kita juga bisa melakukan proses setting ya, proses remote desktop. Kita bisa setting file server ya, environment variable. Oke, kita bisa cek konfigurasi network ya, kita bisa cek aplikasi yang terinstall dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali fitur atau layanan yang bisa kita monitoring. Kita bisa lihat di sini di Windows Server 1 itu ada 2 interface. Kita bisa monitoring performance-nya. Performance monitor, kita bisa masuk ke PowerShell ya. Kita bisa lihat proses yang lagi jalan. Aplikasi-aplikasi yang lagi jalan di sisi server melalui menu proses. Kita bisa pantau juga registry, remote desktop ya. Kita bisa langsung remote ke desktop sistemnya. Kita bisa melakukan proses update secara remote ya. Nah, fitur yang akan saya coba di sini adalah melakukan proses remote desktop. Kita bisa open tool in new Windows, use Windows account connection, continue. Oke, kita harus autentifikasi lagi ya. Oke, kita bisa not now. Confirm. Oke. Credential not valid. Confirm connect. Proses koneksinya lagi jalan dan saat ini kita sudah ada di dalam server 1 ya. Jadi kita terkoneksi ke server 1. Kita bisa menambahkan DNS server ya. Kita bisa setting tools ya untuk menambahkan DNS baru tanpa perlu masuk ke server yang bersangkutan. Jadi kita tambahkan new host misalnya Windows Admin Center. IP address-nya adalah 10.10.10.2. Kita centang create pointer at host dan harusnya ketika kita cek di komputer host, kita sudah bisa melakukan ping ke Windows Admin Center-nya. Ke domain yang baru ya. Kita sudah bisa ping ke domain yang baru, Windows Admin Center.walidumar.net. Oke, kita lihat sudah diarahkan ke 10.10.2.
ping windows admin center.walidumar.net. Oke, sudah reply ke IP yang dituju ya. IP yang dituju. Oke, di sini error kayaknya karena kita masih mengaktifkan fitur interface yang menuju ke public ya, sehingga di sini ada dua konfigurasi DNS yang ada. Untuk itu kita bisa disable untuk interface-nya agar proses ping-nya bisa berjalan. Kita ipconfig plus DNS. Oke, sudah aktif dan jalan. Dan kita juga sudah bisa melakukan proses ping dari sisi hostnya ya, dari sisi Windows Admin Center-nya. Oke, cukup mudah ya untuk melakukan proses konfigurasi Windows Admin Center untuk melakukan proses manajemen ya. Jadi sekali lagi Windows Admin Center dikembangkan untuk bisa mempermudah kita untuk melakukan proses manajemen konfigurasi pada banyak server ya. Misalnya kita seorang administrator yang punya atau mengelola banyak server Windows, maka dengan adanya fitur ini kita bisa melakukan konfigurasi dan manajemen, deploy konfigurasi secara otomatis ya, secara remote tanpa kita harus masuk ke banyak server secara manual. Oke, saya rasa cukup untuk video terkait Windows Admin Center. Semoga video kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.